Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai fisikawan muda, apa kabarnya? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan tetap semangat dalam mengikuti pembelajaran jarak jauh. Kembali lagi bersama saya, Mutiara Rahmadani Putri dalam pembelajaran fisika. Nah, dalam video kali ini kita akan membahas fisika kelas 11, yaitu tentang perpindahan kalor. Pernahkah kamu merasa bingung? Kenapa saat sendok dimasukkan ke air panas, sendok ikut menjadi panas? Atau mengapa saat di dekat api unggun, badan kita menjadi hangat? Hal itu terjadi karena adanya peristiwa benda panas memberikan kalor pada benda dingin. Kalor atau panas merupakan satu bentuk energi di mana banyak terdapat dalam kehidupan sehari-hari. Energi kalor juga dapat dipindahkan dari satu tempat ke tempat lainnya atau benda satu dengan benda lainnya. Adapun perpindahan kalor ini terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama konduksi, yang kedua konveksi, dan yang ketiga radiasi. Nah, yang pertama kita akan bahas yaitu konduksi. Konduksi adalah perpindahan kalor dalam suatu zat padat yang tidak diikuti dengan perpindahan partikelnya. Peristiwa konduksi ini terjadi pada batang besi yang dipanaskan di atas bara api. Saat salah satu ujung besi dipanaskan, maka panas tersebut akan merambat ke ujung lainnya. Namun, saat terjadi perpindahan panas tersebut, partikel dari batang besi tidak ikut mengalami perpindahan. Berdasarkan daya hantar kalor, benda dapat dibedakan menjadi 2 jenis. Yang pertama yaitu konduktor. Konduktor adalah benda atau bahan yang dapat mengantarkan kalor dengan baik. Konduktor dapat dimanfaatkan pada alat masak dari logam, raksa pada termometer, tabung tembaga pada radiator mobil. Contohnya yaitu besi, tembaga, aluminium, silikon, dan perak. Dan yang kedua yaitu isolator. Isolator adalah benda yang tidak dapat menghantarkan panas. Isolator dapat dimanfaatkan untuk pakaian dengan berbahan wol saat musim dingin, peralatan rumah tangga, dan digunakan oleh orang Eskimo dalam membuat iglo. Contoh dari isolator adalah kayu, kaca, kertas, dan plastik. Secara matematis, perpindahan kalor secara konduksi dapat dirumuskan H sama dengan Ka delta T per L, yang mana K yaitu konduktivitas termal, A sama dengan luas penampang, delta T yaitu perubahan suhu, L yaitu panjang, dan H adalah kalor yang merambat per satuan waktu. Perpindahan kalor yang kedua yaitu secara konveksi. Konveksi adalah perpindahan kalor melalui suatu zat perantara dan disertai dengan perpindahan partikel zat. Peristiwa konveksi dapat terjadi pada zat cair atau gas, di mana terjadi karena adanya perbedaan massa jenis akibat pemanasan. Selanjutnya, contoh dari konveksi adalah saat air dipanaskan di atas kompor, air yang berada pada bagian bawah akan mengalami penurunan massa jenis akibat adanya panas. Sedangkan bagian atas memiliki massa jenis yang lebih tinggi. Hal tersebut menyebabkan air dengan massa jenis yang lebih tinggi akan bergerak ke bawah dan air dengan massa jenis yang rendah akan bergerak ke atas. Nah, secara matematis, perpindahan kalor secara konveksi dapat kita rumuskan yaitu H sama dengan HA delta T, yang mana A yaitu luas penampang, delta T yaitu perubahan suhu, dan H yaitu kalor yang merambat per satuan waktu. Nah, perpindahan kalor yang terakhir yaitu secara radiasi. Radiasi adalah perpindahan panas tanpa melalui perantara atau medium.
Radiasi hanya dapat terjadi pada gas dan ruang hampa udara. Contoh perpindahan panas melalui radiasi adalah perpindahan panas matahari ke bumi yang melalui ruang hampa udara. Selain itu, badan akan terasa hangat ketika kita berada di dekat api unggun. Panas yang dirasakan saat dekat dengan api unggun merupakan udara panas yang ditimbulkan dari api unggun yang tidak menyebar ke arah mendatar, melainkan udara panas bergerak ke atas. Hal tersebut dikarenakan udara panas mempunyai massa jenis yang kecil sehingga udara tersebut mengarah ke atas. Secara matematis, perpindahan kalor secara radiasi dapat kita rumuskan yaitu H sama dengan A itu T pangkat 4. Yang mana A yaitu luas penampang, H yaitu kalor yang merambat persatuan waktu, T yaitu tetapan Stephen Boltzmann yaitu besarnya 5,67 kali 10 pangkat minus 8 watt per meter kuadrat K pangkat 4. Dan E yaitu koefisien emisivitas. Nilainya di antara 0 dan 1 bergantung pada jenis zat dan keadaan permukaan. Untuk benda hitam sempurna, E-nya sama dengan 1. Perhatikan contoh soal berikut. Logam P yang ujungnya bersuhu 10 derajat Celcius disambung dengan logam Ki yang suhu ujungnya 115 derajat Celcius seperti tampak pada gambar berikut. Konduktivitas termal logam P adalah 2,5 kali dari konduktivitas termal logam Ki. Jika luas penampang kedua batang sama, maka suhu sambungan antara logam P dan Ki adalah. Dari soal dapat kita ketahui bahwa Kp banding Kq sama dengan 2,5 banding 1. Luas dan panjangnya sama. Yang ditanya yaitu suhu sambungan. Misalnya suhu sambungannya adalah X dengan luas A dan panjang L yang sama, dan delta Tp sama dengan X dikurang 10 dan delta Tq sama dengan 115 dikurang X. Diperoleh suhu sambungannya yaitu K dikali delta Tp sama dengan K dikali delta Tq. Selanjutnya kita masukkan nilai-nilainya yaitu 2,5 dikali X dikurang 10 sama dengan 1 dikali 115 dikurang X. Selanjutnya kita jalankan operasi perkaliannya, yaitu 2,5X dikurang 25 sama dengan 115 dikurang X. Selanjutnya 3,5X sama dengan 140. X sama dengan 140 per 3,5 dan hasilnya sama dengan 40 derajat. Nah, untuk suhu sambungannya sebesar 40 derajat Celcius. Nah, selanjutnya contoh soal yang kedua yaitu sebuah benda memiliki permukaan hitam sempurna bersuhu 127 derajat Celcius. Luas permukaan 300 cm2 memancarkan energi ke lingkungan yang bersuhu 27 derajat Celcius. Tentukan energi persatuan waktu yang dipancarkan benda tersebut. Dari soal dapat kita ketahui bahwa E sama dengan 1. Ini dikarenakan benda memiliki permukaan hitam sempurna. T1 sama dengan 127 derajat Celcius, kita rubah ke Kelvin yaitu 273 ditambah 127 sama dengan 400 Kelvin. T2 yaitu 27 derajat Celcius, kita rubah ke Kelvin yaitu 273 ditambah 27 sama dengan 300 Kelvin. Selanjutnya, luas penampangnya yaitu 300 cm2, kita rubah ke meter kuadrat yaitu 3 kali 10 pangkat minus 2 meter kuadrat. Selanjutnya, tetapan Stephen Boltzmann yaitu 5,67 dikali 10 pangkat minus 8
watt per meter kuadrat K pangkat 4. Dan yang ditanya yaitu H. Sehingga H sama dengan A itu T pangkat 4. Selanjutnya kita masukkan nilai-nilainya, yaitu H sama dengan 3 dikali 10 pangkat minus 2 dikali 1 dikali 5,67 kali 10 pangkat minus 8 dikali 400 pangkat 4 dikurang 300 pangkat 4. Dan hasilnya yaitu H sama dengan 29,78 watt. Terima kasih sudah menonton video ini. Sampai ketemu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.